malam semua. Eh, Terima kasih sudah join di acara ini. Kenapa kok kita mengadakan seminar tersebut? Jadi kan hari ini kan seminarnya adalah bicara santai seputar COVID-19 bersama Dr. Iren Safiria, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra. Selamat malam, Bu Irin, Dr. Irin. Ya, selamat malam Pak Andi dan rekan-rekan Rewide ya ini. Kebanyakan ya, Dan mayoritas. ya mayoritas rekan Rewide, tapi tidak cuma dari Rewide, Bu, dari lain-lain juga kita undang. Nah, mengapa kok kita mengadakan seminar ini? Terus terang, selama sebulan terakhir ini, teman-teman juga pasti mengalami hal yang sama. Karena COVID ini sedemikian eh, mengganas ya. Jadi akhirnya kalau mungkin yang tahun kemarin, yang awal-awal COVID, itu mungkin saya masih dengar temennya temen, punya temen, kena COVID dan meninggal. Ya kan? Nah, kalau sekarang ini, bukan lagi temennya punya temen, tetapi orang-orang yang ada di ring satu kita, teman kita, keluarga kita, ya kan? Atau bahkan kita sendiri terpapar, ya kan? Nah, makanya juga hari ini juga kita kehilangan satu rekan juga ya, karena juga COVID. Jadi COVID ini sedemikian ganasnya. Jadi makanya kita ini pengen uh, berbincang. Karena knowledge itu adalah sesuatu yang kita harus punya. Terutama di masa-masa sekarang. Karena knowledge itu yang bisa menyelamatkan kita juga apabila sampai kita terpapar oleh COVID-19. Nah, jadi hari ini bicara santai, seminar santai. Jadi teman-teman nanti kalau memang ada pertanyaan bisa buka mic-nya dan bertanya langsung seputar COVID-19 kepada Dr. Iren Safiria. Oke, saya akan mulai dulu pertanyaan dari saya. Nah, Bu Iren, Dr. Iren, nah ini kan seperti kita ketahui, bulan Juli ini, ya terutama waktu PPKM ini kan barusan di ini ya, dilakukan. Ini kan varian Delta ini kan masuk sedemikian ya di Indonesia. Pertanyaan saya kan kalau dibandingkan dengan yang tahun kemarin waktu PSBB pertama itu kan tidak sampai separah ini. Kalau sekarang ini kan banyak sekali yang terpapar. Mungkin dari 3 orang yang saya sapa, teman saya itu dari 3 orang paling enggak 1 orang terkena, ya kan? Dan berita yang namanya berita duka itu kita kalau kalau ngelihat dari sosial media ya kita scroll itu kayak orang jualan makanan yang sini berita duka yang sini berita duka. Nah pertanyaan saya simpel Bu, mengapa hal ini terjadi? Ya, ya, terima kasih Pak Andi atas pertanyaan. Memang 1 bulan terakhir ini ya, jadi sejak pertengahan Juni sampai sekarang, jadi udah 1 bulan lebih ya. Jadi sudah 1 bulan lebih ini memang virus varian Delta ini sudah masuk di Indonesia dan memang sudah banyak orang-orang yang terpapar dan gejalanya memang cenderung lebih berat dan penularannya juga lebih cepat dan angka kematian juga meningkat tajam ya, cukup tajam. Kenapa kok misalnya terjadi varian Delta ini? Ya jelas ya, semakin banyak orang yang tertular dalam suatu kelompok, maka virus itu juga jadi lebih cepat untuk melakukan mutasi. Sehingga mutasi yang varian Delta ini memang daripada yang 1 tahun lalu yang awal virus COVID awal di Wuhan, itu memang viral load-nya cukup tinggi. Kalau dibandingkan 1 tahun lalu, memang viral load virus ini jauh lebih tinggi ya, mungkin bisa dikatakan hampir 1.000 kali lipat daripada yang awal di Wuhan, awal terdeteksi 1 tahun lalu. Kemudian itu juga menyebabkan karena viral load jumlah virus ini cukup tinggi, maka menyebabkan kecepatan penularan. Dan kemudian kalau seseorang terpapar COVID, maka gejalanya juga cenderung menjadi lebih berat. Kemudian akhirnya angka kematian juga meningkat. Seperti itu sih. Oke, jadi intinya kan varian ini dibandingkan varian yang pertama kali yang ada di Wuhan, itu artinya uh, viral load-nya itu jauh lebih banyak dibandingkan yang kapan hari. Ya. Makanya kalau kapan hari banyak OTG dan nggak kerasa. Kalau ini kan berarti kan kalau
yang tahun kemarin kan yang meninggal kebanyakan kan orang usia lanjut dengan biasanya dengan penyakit komorbid. Iya. Kalau sekarang ini kan nggak cuma orang yang sudah umur lanjut, tetapi kan juga istilahnya barusan juga tim kita yang meninggal juga usianya masih mungkin 30-40 dan rasanya sih nggak ada penyakit bawaan ya, penyakit komorbid ya, Pak Yan ya. Nah, eh, jadi karena ini ya dari jumlahnya dan sehingga akhirnya banyak karena jumlah Viral load-nya maksud itu 1000. Jumlah virusnya itu banyak gitu di dalam badan itu banyak, hampir 1000 kali daripada virus yang awal kali pertama kali di Wuhan. Jadi varian Delta ini viral load-nya tinggi sekali. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh manusia, berkembangnya cepat. Kemudian kalau daya tahan tubuh manusianya memang kurang baik untuk menahan virus ini, maka gejalanya akan cenderung berat dan bisa sampai berakibat kematian. Berarti dan lebih cepat menular daripada yang sebelumnya. Oke. Berarti yang istilahnya sampai dengan gejala berat dan akhirnya meninggal itu berarti nggak cuma karena dia punya penyakit bawaan ya, berarti juga karena walaupun nggak punya penyakit bawaan, tetapi karena jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh banyak, ini bisa berakibat fatal juga berarti. Ya, bisa berakibat fatal. Jadi memang yang kali ini itu yang terkena juga semua usia ya, bahkan mulai dari anak-anak juga bisa kena, kemudian usia dewasa muda, dan sampai dewasa tua yang juga ada komorbid ataupun tanpa komorbid itu kemungkinan terpaparnya sama, kemungkinan mendapatkan gejala yang berat juga hampir sama. Oke. Nah, terus kemudian kita mendengar juga bahwa bayi itu kan juga kalau kapan hari sih karena ada berita-berita di YouTube bahwa karena bayi itu minum ASI sehingga akhirnya nggak gampang terpapar. Dan kalau kita kapan hari kan ngelihat ini ya di mall atau di tempat keramaian, kadang ada orang itu bawa bayi baru umur 1 tahun. Biasanya bayi kan kalau di bawah umur 1 tahun kan susah untuk dipasangi masker. Nah itu dibawa itu apa potensi bahayanya bagaimana, Bu? Ya sama. Jadi kalau intinya kalau misalnya memang ada orang yang sedang COVID kemudian bertemu dengan bayi itu ya kemungkinan bayi tersebut terpapar ya sama. Pokoknya dalam kontak erat kan istilahnya adalah kontak dalam jarak 2 meter dalam waktu kurang lebih 15 menit dalam ruangan yang ventilasinya kurang baik itu bisa terpapar. Gitu. Ya, kemungkinan bayi tersebut terpapar ya sama orang dewasa yang lain. Jadi tidak terkecuali bahwa bayi pun kalau misalnya nggak pakai masker, artinya juga potensi bakal kena COVID juga ya? Iya, betul. Oke. Silakan dari Pak Yanuar mungkin mengenai ini. Oke, berarti tadi sempat Dokter Irin sampaikan bahwa virus ini kan dia bermutasi. Karena saya yakin juga virus ini saat dia masuk ke badan manusia pertama kali, dia akan terus bermutasi ke setiap manusia yang dia hinggapi, dia akan bermutasi. Nah, tadi sempat Dokter Irin menyampaikan mengenai antibodi atau imun. Nah, antibodi atau imun ini sebenarnya bagaimana cara memproduksi atau menciptakan antibodi, karena kan kalau yang informasi yang pernah saya terima bahwa COVID ini atau virus ini kan COVID kan virus berarti ya, virus ini yang bisa melawan itu hanya antibodi. Apakah betul begitu, Dokter? Jadi yang pertama cara kita untuk memperkuat antibodi ya pertama tetap pola hidup sehat ya. Kalau bisa dikurangi, kemudian yang paling utama ini vaksinasi. Ya. Jadi selain pola hidup sehat, vaksinasi dan juga yang paling penting lagi ya tetap nomor 1 adalah protokol kesehatan sih. Oke, kalau tadi dokter menyebutkan makan bergizi lah, kita tahu bahwa masyarakat kita Indonesia itu kan gizinya kan buruk sebenarnya kalau boleh dibilang ya. Saya mendengarkan beberapa artikel dan beberapa informasi bahwa memang gizi masyarakat Indonesia ini kan sedikit kurang. Nah, tadi yang sempat disampaikan juga menarik sama Pak Andi bahwa banyak anak kecil yang saya tahu sendiri bahkan dia baru lahir seminggu udah dibawa orang tuanya ke mall. Terus amazing, orang tuanya nggak tahu mikir apa ini. Nah, saya kalau untuk antibodi tadi dong, karena saya sendiri kan pernah cek antibodi untuk COVID. Saya sih nggak pernah
sakit atau terpapar, mungkin pernah flu, tapi akhirnya 3 hari sembuh. Waktu saya cek, saya sudah punya antibodi yang untuk COVID-19 itu. Nah, apakah benar bahwa mungkin saya pernah atau terlalu sering terpapar virus jenis apapun, itu bisa sedikit membantu badan saya untuk mengenali virus tersebut? Jadi kalau misalnya tidak pernah terpapar ya, intinya tidak pernah positif COVID ya, antibodi terhadap virus tersebut tidak akan, itu memang yang pertama dari vaksinasi, dan yang kedua adalah dari paparan COVID. Jadi udah pernah sakit COVID. Itu sih 2 cara. Oke, berarti waktu itu mungkin saya sempat kena COVID tapi tidak sampai yang parah, Kak. Mungkin gitu deh, Kak. Nah, cek antibodi. Saya waktu itu cek antibodi itu 75 nilainya. Apa itu? Serologi, IgG, IgM atau yang SRBD? Yang SRBD. Oh ya, ya kemungkinan mungkin pernah COVID, tapi mungkin tanpa gejala ya, bisa. Oh begitu ya. Nah, yang sering terjadi ini kan kadang kita pribadi atau mungkin banyak teman di sini itu yang tidak saking mungkin dia hidup sehat, jadi dia tidak merasa pernah kena COVID, tapi ya kayak mungkin flu biasa ya, tapi ternyata itu COVID. Nah, itu kita harus menyikapi hal seperti itu bagaimana itu? Terutama dengan kondisi sekarang ini kan virus yang varian Delta ini kan lebih cepat menular. Kita kan betul-betul nggak tahu membedakan mana yang varian Delta, habis ini ada yang keluar varian Lambda atau apapun lah. Nah itu yang dimana kita tahu mutasi tidak akan pernah berhenti. Nah itu kita sebagai orang yang hidup di masa ini, kita harus melakukan apa supaya kita ya at least terhindar atau menjaga diri lah, itu harus seperti apa? Ya, yang pertama intinya adalah sekarang ini memang pandeminya semakin luas ya. Jadi kalau misalnya batuk pilek biasa aja itu jangan diremehkan atau dianggap oh ini bukan COVID gitu. Ini ya biasa lah, ini masuk angin biasa, sering kayak gini. Jadi lebih baik sih, karena memang sekarang kita yakin nggak kita itu di rumah terus, tidak ada paparan dengan orang yang masih keluar rumah, atau misalnya kita juga masih sesekali keluar misalnya ke supermarket atau masih ketemu sama orang dimanapun, itu kan kita bisa pastikan dulu sebenarnya. Kalau misalnya memang di rumah terus, tapi ternyata masih ada keluarga yang masih sering kontak keluar rumah, atau bahkan misalnya dari ART yang masih sering ke pasar, kemudian atau mungkin dari pengirim ini ya, pengirim paket dan sebagainya masih sering kontak di rumah. Jadi memang resikonya memang semakin tidak bisa pastikan gitu. Jadi kalau misalnya memang batuk pilek itu jangan dianggap remeh. Jadi kalau misalnya batuk pilek, demam dengan gejala-gejala COVID kan udah pasti tahu ya gejala demam, batuk pilek, kemudian sakit tenggorokan, mungkin biasanya itu seringnya nafsu makan berkurang, badan kayak pegel-pegel semua, kemudian bisa juga diare, itu jangan diremehkan. Apalagi kalau sudah ada penciuman terganggu. Nah ini udah khas banget untuk COVID. Jadi sebaiknya segera memeriksakan diri supaya terdeteksi lebih awal, sehingga pengobatannya juga dapat segera dimulai. Oke. Dok, itu kan barusan ada pertanyaan dari audiens. Itu kan sekarang sudah banyak yang memang sudah divaksin. Ada yang sekali, ada yang sudah 2 kali. Nah, apakah vaksin itu membantu kita itu terhindar? Pertama dari COVID, apakah terhindar? Yang kedua, kalau memang nggak bisa terhindar, karena ada juga orang sudah 2 kali, itu tetap kena. Nah, apa sih fungsi dari vaksin yang sudah kita terima? Ya, jadi memang dengan vaksin itu bukan menyebabkan kita tidak bisa terkena COVID. Kalau misalnya selama tetap ada kontak erat, tetap meskipun sudah vaksin 2 kali, tetap akan bisa terpapar COVID. Gitu. Jadi bukan mencegah untuk tidak terpapar ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya sudah vaksin berarti tidak akan bisa COVID selamanya. Nggak seperti itu. Tapi selama tetap masih ada kontak, tetap masih mungkin untuk kena COVID. Tapi gejalanya yang tidak terlalu berat, tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit seperti itu sebenarnya yang kita cegah dengan vaksin. Jadi antibodi kita cukup, dan kemudian antibodi bisa mengenali virus yang masuk sehingga punya pertahanan terhadap virus yang masuk, sehingga gejalanya itu diharapkan tidak berat. Gitu. Oke. Terus pertanyaannya kan begini.
kenapa sih kok sampai terjadi lonjakan sedemikian luar biasa? Apakah karena barusan ini kan selesai Lebaran ya? Apakah pada waktu Lebaran itu, karena kan banyak dari pemerintah kan bilang ini adalah klaster keluarga. Apakah karena memang silaturahmi akhirnya membuat lonjakan ini sedemikian tinggi? Ya, memang kejadian 1 bulan yang lalu itu memang kalau dihitung itu memang hampir 1 bulan atau 3 minggu pasca Lebaran ya, dimana yang hampir beberapa bulan terakhir, mungkin 2 sampai 3 bulan terakhir itu memang angka COVID memang menurun ya. Jadi mungkin yang pertama ada faktor dari kumpul-kumpul keluarga, kemudian yang kedua juga mungkin karena jumlah atau angka terpapar COVID-nya rendah, kemudian masyarakat udah mulai jenuh juga, jadi mulai mulai abai sama protokol kesehatan. Kemudian juga tiba-tiba muncul varian baru, jadi kemudian semua itu akhirnya terjadi lonjakan kasus yang luar biasa di 1 bulan terakhir ini. Oke, tadi dokter juga bilang kan bahwa selain memang saya ngelihat sih memang sebulan sebelum Lebaran, saya kan tinggal di atas mall. Wah itu kalau sudah ke Tunjungan Plaza, itu sudah kayak nggak ada jarak, terutama kalau makan ya. Aduh, saya bilang saya sampai susah untuk makan di tempat karena ngelihat kondisinya seperti itu. Dan akhirnya ini yang menjelaskan bahwa akhirnya setelah itu, kira-kira setelah Lebaran, akhirnya jumlah kasusnya meningkat secara luar biasa. Dan tadi dokter juga bilang bahwa varian ini juga karena load-nya yang jauh lebih banyak dari varian yang pertama, sehingga akhirnya membuat penularannya jauh lebih cepat kan, kira-kira begitu. Tadi ada pertanyaan dari salah satu audiens juga. Iya, iya benar. Oke. Oke. Terus kemudian tadi ada juga pertanyaan dari Pak Bambang bahwa sekarang itu ada varian baru kan, ada apa itu? Ada Delta, ada kemudian Kappa, terus kemudian ada Lambda. Nah, itu apa bedanya, Dok? Ya, kalau dari gejala semua memang rata-rata hampir sama ya. Hampir memang seperti flu gitu ya. Jadi mulai dari demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, gejala pencernaan. Hampir sama sih. Nggak ada yang terlalu khas untuk virus varian ini, gejalanya lebih ke arah sini mungkin enggak sih. Tapi kemampuan replikasi virusnya itu yang lebih di varian Delta. Ya, kayaknya yang pernah saya dengar, Dok, istilah-istilah tadi, Lambda, Kappa, atau apapun itu karena dari asal negaranya ya, informasinya pernah muncul, betul ya? Iya, betul. Bermutasi terus mungkin sampai, nggak tahu sampai kapan ya dia bermutasi ya, karena begitu masuk ke tubuhnya Pak Andi, berubah jadi namanya versi Andi, begitu ke saya, jadi saya yang luar. Jadi sepertinya virus itu akan terus bermutasi, ngikutin apa ya, inangnya yang dia ikuti. Nah, tadi beberapa teman-teman juga ada yang bertanya dari audiens bahwa, Dok, ada teman saya sudah 2 kali itu vaksin, tapi kok bisa masih kena? Itu karena apa ya kira-kira, Dok? Kalau dari sudut pandang dokteran? Loh, ini dilihat dulu, dia dipastikan dulu dia di rumah itu gimana? Benar-benar di rumah, terus kemudian yang tinggal serumah itu berapa orang, dan berapa orang itu apakah memang benar-benar semuanya dalam rumah, nggak kemana-mana. Dipastikan dulu sih sebenarnya. Kalau misalnya orangnya banyak sih, pasien-pasien saya itu juga orang usia tua yang nggak kemana-mana, memang di rumah aja. Tapi banyak juga yang positif karena anaknya masih kerja keluar rumah. Kemudian mungkin dari ART atau dari suster yang masih sering ke pasar, ke swalayan, seperti itu. Jadi ya bisa tetap tertular walaupun di dalam rumah, dengan di rumah terus nggak kemana-mana. Selama masih ada kontak dengan orang, kan kita nggak tahu orang yang di rumah mungkin muda, ketika dia terpapar COVID mungkin aja tanpa gejala, atau misalnya gejalanya ringan sekali, cuman misalnya pegel-pegel aja, atau misalnya cuman kayak masuk angin gitu, nggak dianggap serius, tapi ternyata itu positif COVID, tapi nggak dicek gitu. Oke, Dok. Sekarang ini kan banyak orang ini kan sekarang rasionya kan kalau dibilang ini kan sudah apa itu positivity rate-nya kan sudah mencapai 30% lebih. Artinya kan 1 dari 3 kena COVID. Betul ya? Artinya kan gampang sekali orang terkena COVID. Kemarin saya juga WA teman saya ya kan. Dia bilang saya lagi isoman. Saya tanya loh, kenapa positif? Nah,
pertanyaannya gini dok, banyak orang ini kan, makanya pemerintah kan membedakan ya, tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Ya kan, kalau tanpa gejala dan gejala ringan itu kan isoman. Kalau misalnya gejala sedang ini kan masih istilahnya abu-abu, bisa isoman, bisa ini. Nah, oke, bisa enggak memberikan tips dan strategi apabila kita kena COVID sesuai dengan itu, tanpa gejala bagaimana, terus kemudian gejala ringan dan sebagainya. Untuk tips isoman itu kira-kira gimana? Ya, sebenarnya idealnya untuk isoman itu yang pertama memang untuk orang tanpa gejala sama gejala ringan atau gejala sedang, tapi orangnya itu masih usia muda dan tidak ada komorbid ya. Dan untuk isoman sendiri sebenarnya harus dipastikan juga tempat untuk isomannya itu memungkinkan nggak gitu. Jadi apakah di rumah itu nggak ada orang lain, dia bisa terpisah benar-benar, misalnya tinggal di lantai 2, yang di lantai 1 mungkin keluarga yang negatif. Kemudian harus memang tracing sih yang pertama. Kalau misalnya ada satu anggota keluarga yang positif, memang orang dalam satu rumah itu idealnya memang dilakukan tracing dan dites gitu supaya tahu benar ya. Apalagi kalau banyak orang dalam satu rumah, kemudian juga mungkin sekamar atau kamarnya sulit untuk dipisah, nggak ada kamar lain, itu kan sulit untuk melakukan isoman di rumah. Tapi yang bisa melakukan isoman di rumah yaitu tadi orang tanpa gejala, gejala ringan, kemudian diprioritaskan untuk orang-orang yang usianya masih muda, bukan lansia dan tidak ada penyakit komorbid. Tapi juga harus sebaiknya sih tetap dalam pantauan dokter. Kan sekarang ini semua konsultasi dengan dokter bisa secara virtual, secara online ya, jadi tidak harus datang. Yang jelas tetap harus dikonsultasikan untuk obat-obatan yang dikonsumsi, kemudian juga mesti mempunyai senjata-senjata untuk isolasi mandiri di rumah ya. Yang paling penting itu alat cek saturasi oksigen atau pulse oximeter itu mesti dipunyai. Ya, terus kemudian juga ruangannya yang untuk isolasi mandiri itu mesti dipersiapkan sebaik-baiknya. Kemudian konsultasi dengan dokter secara virtual bisa. Dan kalau misalnya sulit untuk konsultasi secara virtual, bisa lapor ke ini Satgas COVID atau ke puskesmas terdekat. Nanti akan ada dokter di puskesmas yang akan memantau. Gitu. Oke, terus oximeter. Terus apalagi kira-kira yang perlu disediakan apabila yang maksudnya yang saya tahu kan pasti banyak. Cuma kira-kira yang esensial apa aja yang perlu kita siapkan pada saat kita isolasi mandiri? Yang pertama selain oximeter mungkin kita perlu ada termometer ya untuk ukur suhu. Kalau misalnya ada tensimeter ya lebih baik lagi. Tapi yang nomor 1 tetap pulse oximeter sih untuk alat evaluasi oksigen. Dan kalau bisa ya beli yang cukup lumayan baik ya, jangan yang abal-abal. Karena seringnya juga salah gitu. Jadi di rumah sama ketika tiba-tiba dibawa rumah sakit, hasilnya berbeda, itu bisa terjadi. Berapa saturasi oksigen yang bagus? Yang maksudnya masih cukup oke? Di atas 94. 94 itu minimal. Jadi kalau udah 93 ke bawah, kita mesti memang waspada. Kemungkinan kalau dilakukan foto paru, kemungkinan sudah ada bercak-bercak keradangan di paru. Dan kemungkinan untuk terjadi penurunan saturasi oksigen bisa juga terjadi lebih cepat gitu. Oke, dok, ini saya mau nambahkan aja pertanyaan bahwa beberapa kasus kan kita melihat bahwa orang itu awalnya mungkin dia baik-baik saja sehat, terus kemudian dia bisa dengan cepat itu sesak nafas dan akhirnya saturasi oksigen turun, kemudian meninggal. Nah, proses untuk kadang mengecek saturasi oksigen itu kan kadang kita tidak aware, apalagi kalau kita tidak punya oximeter ya. Nah, itu untuk gejala awal kita tahu bahwa saturasi oksigen kita turun itu tanpa harus menggunakan oximeter itu apa biasanya, dok, gejala-gejalanya? Ya, ini agak sulit sebenarnya ya, karena sekarang itu banyak juga pasien-pasien itu yang mengalami happy hipoksia. Jadi secara klinis itu keluhannya tidak didapatkan sesek, tapi kalau dicek oksigen itu rendah, bisa-bisa di bawah 90. Tapi orangnya nggak mengalami kondisi yang sampai nafasnya sesak, ngos-ngosan, untuk jalan ngos-ngosan itu nggak, kelihatannya ya santai-santai aja, cuman mungkin lemes aja gitu. Jadi mungkin memang tetap harus, kalau isolasi mandiri, alat yang nomor 1 memang harus dimiliki itu pulse oximeter, itu paling penting sih. Karena kalau kondisi happy hipoksia ini sulit untuk menentukan bahwa pasien ini sesak dan butuh segera dirawat. Gitu.
Jadi selain sesak nafas, mungkin ya itu tadi badan terasa lemas, mungkin untuk aktivitas juga terasa malas gitu ya, cenderung tiduran terus. Kemudian biasanya sih pasien-pasien itu mengalami ini ya gejala-gejala yang lebih berat sih daripada yang lain. Misalnya demam tinggi, kemudian batuknya mungkin sampai tidak bisa berhenti, kemudian ngos-ngosan sedikit atau lemas, nggak ada keinginan untuk bergerak, itu mungkin mesti diwaspadai juga. Masuk pusing juga ya? Atau otomatis Nyeri kepala hebat itu juga tanda-tanda. Biasanya kalau nyeri kepala hebat itu hubungannya sama ini siapa di dimer ya. Kalau misalnya memang ada kesempatan dicekan nyeri kepala hebat, itu kita takutnya memang ada masalah di otak, itu bisa sih. Tapi kalau pusing yang ringan aja sih enggak sih. Nah, pusing itu kan kadang orang itu kan bermacam-macam ya, Dok. Ada yang pusingnya itu di depan, di belakang, di atas, atau di mana. Nah, untuk yang tadi dokter sebutkan pusing itu lebih di bagian kepala yang mana? Karena saya sendiri sering kali pusing di bagian belakang kanan, tapi kadang hilang, seminggu ada, seminggu enggak lah. Itu kan mungkin orang, audiens ini mau tahu, pusing yang disampaikan dokter tadi, pusing seperti apa dan kepala bagian mana biasanya? Kalau lebih pusing spesifik. itu kan banyak. Nah, pusing itu dibedakan sih sebenarnya. Orang yang disebut orang awam itu pusing itu sakit kepala berputar atau sakit kepalanya itu seperti cekot-cekot gitu, seperti di beban berat. Nah, itu mesti diketahui ya. Kalau misalnya pusing berputar itu ya bisa juga gejala COVID, bisa juga enggak ya. Kalau misalnya nyeri kepala yang hebat itu biasanya misalnya cekot-cekot atau misalnya kayak ditindih beban atau pusing kepala sebelah. Nah, itu bisa juga menyertai penyakit COVID ini. Ya, jadi pusing itu masih sangat luas ya, Dok, pengertian luas, pusing. Harus dicek ya. Harus cek. Tapi itu maksudnya salah satu gejala COVID, tapi nggak semua orang mengalami gitu. Oke, karena kan zaman sekarang ini kena PPKM juga orang pusing, kekurangan duit ya pusing ya sebenarnya. Cuman kan makanya saya tanya supaya nggak misleading ke arah yang pusing itu nanti akhir ujungnya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan. Apa benar bila baru terkena sebelum 2 hari, bawang putih dan minyak kayu putih bisa membunuh virus, Dok? Ya ini aja sih, mitos aja sih. Saya rasa sih enggak sih. Apalagi yang minyak kayu putih diminum, Pak Andi. Minyak kayu putih diminum katanya bisa ngilangin COVID. Belum ada penelitian lebih lanjut sih kalau untuk bawang putih sama minyak kayu putih ini. Oke, terus ada pertanyaan lagi, bila terkena COVID, sudah isoman selama 1 bulan, kondisi sudah membaik, hasil dari PCR CT-nya 35,5. Bila sudah gak keluar rumah sampai 10 hari, apakah perlu PCR lagi untuk dinyatakan sembuh atau negatif? Terus kemudian obat dan vitamin apa yang harus dipersiapkan di rumah bila isoman? Oke, sebentar. Ini udah isoman selama 1 bulan ya? Tapi PCR-nya masih positif gitu ya? Ya, CT-nya 35,5. Oh iya, jadi sekarang untuk panduan kesembuhan COVID itu bukan dari PCR ya. Jadi kalau misalnya panduan PCR, nanti bisa sampai 3 bulan positif terus, nah ini susah nanti. Yang pertama boros di biaya, jadi cek terus PCR kan cukup mahal. Terus kemudian juga jadi nggak efektif gitu. Jadi yang kalau misalnya sekarang itu penilaian kesembuhan itu berdasarkan dari kondisi. Jadi kondisinya pasien, misalnya masih ada keluhan nggak? Yang intinya memang pertama 10 hari itu harus terlewati. Jadi 10 hari terlewati, kemudian kalau misalnya memang gejalanya itu lebih dari 10 hari, misalnya gejalanya 12 hari, berarti harus ditambah dengan 3 hari bebas gejala, gitu ya. Jadi intinya 3 hari bebas gejala, kemudian mau cek PCR ulang boleh, mau tidak cek juga tidak masalah sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sampai cek-cek terus sampai 1 bulan masih positif terus, itu saya rasa sih nggak efektif ya. Karena memang yang terdeteksi di PCR itu adalah virus yang sudah tinggal fragmennya aja, tinggal sisa-sisanya aja. Jadi virus yang awal. Jadi setelah 10 hari sih harusnya virusnya itu sudah tidak menular. Jadi mungkin masih ada, tapi sudah tidak aktif untuk menular. Tapi minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Dipastikan. Terus obat yang perlu dipersiapkan apa selama isoman tadi?
obat dan vitamin yang dipersiapkan. Nah ini tadi, yang pertama memang harus konsultasi dengan dokter sih lebih baik ya, untuk masuk obat antivirus, kemudian memang kalau perlu antibiotik, kemudian vitamin, kemudian obat-obat lain, misalnya obat-obat ya sesuai dengan gejala batuk pileknya, mungkin lebih baik sih konsultasi dulu dengan dokter supaya nggak salah gitu ya dalam pengobatannya. Berapa hari harus minum antivirus, itu juga harus ditanyakan sih. Dan setahu saya sekarang obat-obat tersebut juga harus beli sesuai dengan ini ya, sesuai dengan resep ya, jadi nggak bisa beli bebas. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Lisa. Kalau plasma konvalesen, apakah berpengaruh banyak untuk kesembuhan pasien COVID dengan gejala berat terutama? Ya, ini juga masih dalam penelitian si plasma konvalesen ini. Jadi memang ada penelitian yang menyatakan bahwa membantu, ada juga yang menyatakan tidak ada gunanya. Tapi karena memang obat utama dari COVID ini masih dalam penelitian, jadi pemberian plasma tetap sih diberikan untuk gejala berat yang mengalami penurunan oksigen. Oke, jadi banyak hal yang disampaikan di luar berita tentang obat COVID. Berarti sebenarnya obat COVID ini masih belum ada yang specifically menyembuhkan COVID, berarti dok ya? Ya, betul. Jadi yang sementara mungkin bisa teman-teman atau adis lakukan adalah betul-betul menjaga diri, baik itu gizinya terutama, Ya. tidur Vitamin cukup, baik. terus kemudian vitamin, betul ya. Karena memang tadi kembali lagi, ada yang sudah vaksin 2 kali pun masih bisa kena COVID. Itu apakah betul? Karena pengertian saya begini, kenapa kok mereka bisa masih kena COVID? Karena mungkin saat namanya orang dikasih vaksin, kondisi badan kan sedikit menurun karena badannya itu dimasuki virus lemah, yang nantinya badan ini mengenali virus itu dan membentuk antibodi. Nah, kalau kita tahu bahwa anak kecil waktu diimunisasi pun, kadang anak saya pun waktu kecil ya, itu kan pasti selalu panas badannya. Apakah betul cara kerja vaksin seperti itu, dok? Jadi istilahnya kalau orang itu setelah vaksin dan badannya panas, itu berarti badannya ini malah bagus. Kenapa? Karena dia berusaha mengenali vaksin tadi. Apakah betul seperti itu? Jadi perlu dibedakan sih, kalau misalnya memang ada gejala yang menyertai vaksin itu sebenarnya bukan gejala COVID ya, bukan karena virusnya masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian itu adalah virus yang aktif. Itu adalah sudah virus yang dilemahkan, kemudian reaksi tubuh itu dinamakan sih kejadian ikutan pasca imunisasi sih. Jadi bukan karena vaksinnya masuk kemudian jadinya jadi COVID gitu, enggak sih. Jadi itu memang respon tubuh sih, respon tubuh yang diberikan virus yang dilemahkan, kemudian antibodi kan berupaya untuk mengenali virus tersebut, untuk membentuk kekebalan terhadap virus tersebut, sehingga ada reaksi-reaksi misalnya demam atau mungkin seperti nyeri otot kayak gitu. Nah, yang tadi saya sebutkan juga bahwa apakah bisa saat kondisi tadi di mana tubuh mengenali virus yang dilemahkan tadi, kemudian masuklah si temannya yang asli, virus yang asli masuk, terus dia kena. Apakah itu masih memungkinkan, dok? Sehingga masih terjadinya mungkin sekali ya. Mungkin. Jadi kadang-kadang mungkin sebelumnya pasien tersebut divaksin, mungkin sebelumnya dia sudah ada kontak dengan pasien COVID, tapi masih belum menimbulkan gejala. Kemudian ternyata 2 hari kemudian dia vaksin, kemudian ternyata 2 hari kemudian dia tes swab positif. Nah, kok saya habis vaksin positif ya? Seringkali sih sebenarnya sudah terpapar sebelumnya. Cuman kan masa inkubasi virus itu 2-14 hari. Betul. Ada yang cepat, ada juga yang lama gitu. Jadi masih mungkin dia sebenarnya sudah terpapar sebelumnya, tapi belum menimbulkan gejala. Jadi saat vaksin nggak ada gejala, tapi mungkin 2 hari kemudian bergejala. Padahal sebenarnya kontaknya atau terpaparnya sudah seminggu yang lalu, misalnya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, Pak Yanuar, mungkin bisa dibacakan Pak Yanuar. Oke, pertanyaan selanjutnya, dok, kalau obat ivermectin itu bagaimana ya, dok? Setahu saya ivermectin itu hanya untuk mengurangi gejala yang terjadi, dok, bukan obatnya ya, betul? Jadi sebenarnya ivermectin itu adalah obat cacing ya. Jadi memang ivermectin itu obat cacing, tapi dia punya efek untuk anti radang, sama ada efek untuk menurunkan kemampuan virus untuk menempel pada sel tubuh manusia. Tapi ini masih dalam penelitian gitu. Jadi masih belum diakui secara resmi sebagai obat COVID gitu. Jadi ya harapannya mungkin kalau misalnya diadakan penelitian dan hasilnya memang baik, ya mungkin memang bisa dipakai gitu. Tapi kalau sekarang sih masih belum ada diakui atau belum masuk di daftar obat COVID sih, karena masih dalam penelitian.
Sebenarnya obat cacing. Obat cacing, berarti untuk mengurangi gejalanya, peradangannya saja berarti dok ya, bukan specifically mengobati penyakitnya ya. Oke, terus kemudian dok, kalau indera penciuman berapa lama akan pulih dan setelah flu tidak bisa mencium sesuatu? Ya, ini masing-masing orang beda ya. Jadi ada yang cepat pulih, ada juga yang lama. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi mungkin ada satu orang yang 3 hari, 4 hari udah mulai pulih. Ada juga yang sampai 2 minggu sampai COVID-nya udah negatif masih bisa anosmia, itu bisa. Jadi ya kalau misalnya terlalu panjang mungkin bisa dicoba dilatih dengan mencoba mencium bau-bauan sih, bau parfum, bau apa kopi gitu ya. Latihan sih, ya latihan. Nanti bisa membantu untuk supaya penciumannya kembali. Tapi bisa kembali, tapi waktunya itu nggak pasti, untuk setiap orang bervariasi. Itu tergantung apa misalnya dok? Imunitas tubuh atau apa? Ya mungkin jumlah virusnya yang masuk ya, menyerang saraf penciumannya itu. Terus ini ada pertanyaan lagi dok, nggak ada gejala, kemudian vaksin Sinovac pertama, PCR kemudian positif. Apakah nunggu PCR negatif baru vaksin kedua atau harus nunggu 3 bulan? Informasinya begitu. Seperti apa dok yang benarnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya seseorang udah vaksin pertama, kemudian beberapa hari kemudian terpapar COVID, untuk vaksin kedua sebenarnya boleh sesuai dengan jadwal vaksin. Jadi kalau misalnya Sinovac kan 1 bulan, misalnya dia baru kena 1 hari, kemudian lusa, hari ini vaksin, misalnya lusa ternyata terpapar COVID. Kemudian jadwal vaksin lagi kan 28 hari ya. Itu sebenarnya boleh vaksin, bukan nggak boleh. Tapi kalau misalnya seseorang tersebut belum vaksin, tapi kemudian kena COVID, memang persyaratan saat ini memang harus menunggu sampai 3 bulan pasca COVID baru nanti mendapatkan vaksin. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dok, keluarga saya punya riwayat diabetes, apakah aman divaksin? Ini mirip sama kayak orang tua saya sih. Kayaknya kok masih belum boleh ya? Aman. Oh aman ya, boleh. Aman. Sekarang untuk orang diabetes itu tidak ada lagi. Kalau ke waktu yang awal kan batasannya itu kalau misalnya cek HbA1c itu misalnya harus di bawah 7,5 gitu. Tapi sekarang untuk rekomendasi vaksin yang terbaru sudah tidak dibatasi lagi oleh kadar HbA1c. Jadi pasien diabetes boleh vaksin asal tidak dalam kondisi komplikasi diabetes, misalnya tidak dalam kondisi koma diabetes sampai terjadi penurunan kesadaran karena gula darah terlalu tinggi, ya itu nggak boleh. Tapi kalau orang diabetes sudah minum obat rutin, boleh tetap vaksin. Kalau asma akut, dok? Asma akut. Ya. Orang dengan asma itu harus asmanya terkontrol. Jadi kalau misalnya dia dalam 1 minggu tidak pernah mengalami serangan asma, kemudian juga tidak pernah terbangun malam hari karena sesak, itu boleh mendapatkan vaksin. Oke, baik. Dok, asma terkontrol ya. Jadi kalau kenapa saya tanyakan asma akut? Karena orang tua saya, ibu saya itu kan memang punya asma. Dari muda dia punya asma, dan sempat tanya ke dokter, katanya memang masih belum boleh, karena asmanya dia bisa timbul sewaktu-waktu. Oh, masih sering kambuh ya? Dalam 1 minggu atau dalam 1 minggu 2 kali gitu masih bangun karena hari gitu. Kondisi tertentu bisa memicu asmanya lebih tepatnya. Oh, gitu. Jadi bukan jarak 1-2 minggu atau beberapa waktu, tapi beberapa hal bisa memicu asmanya. Ya, kalau memang masih belum terkontrol memang ditunda, tapi kalau misalnya sudah tidak pernah muncul keluhan sesak dalam 1 bulan terakhir, misalnya udah jarang, cuma 2 kali aja masih boleh sih. Tapi kalau lebih sering dari itu memang sebaiknya ditunda. Oke. Ini saya lanjut pertanyaan lagi ya. Ini kebetulan yang tanya saudara saya, Bu Foni. Dokter, kebetulan saat ini saya isoman karena gejala batuk saja dan anosmia. Ini sudah hari ke-7. Sekarang kondisi dada kadang terasa nggak nyaman. Apa itu normal atau memang gejala penyakitnya begitu? Jadi sedang isoman ya sekarang ya? Betul, sedang isoman. Sepupu saya ini, dok. Oh, sepupunya. Ya. Ini nggak ada di daftar pertanyaan ya? Ada di chatnya ada, dok. Bu Foni. Foni, sebentar. Oh, hari ke-7 ya. Dada tidak nyaman itu biasanya memang sering dialami sih oleh pasien-pasien COVID. Jadi itu dada terasa berat itu kemungkinan sih kalau misalnya dilakukan foto paru itu bisa didapatkan ada bercak-bercak di parunya sih kalau misalnya ada keluhan seperti itu. Yang penting sih cek saturasi dan istirahat gitu ya.
Kalau misalnya saturasinya memang cenderung rendah, mungkin sebaiknya segera ke rumah sakit. Normal, memang itu salah satu gejalanya. Jadi dada terasa berat atau mungkin ampek gitu ya, keluhannya mungkin nggak nyaman di dada itu bisa terjadi. Itu apakah tetap harus apa ya dok? Waspada atau bagaimana? Karena kan sudah 7 hari itu informasinya. Ya tetap waspada, karena masa kritis COVID itu biasanya 5 hari awal sampai dengan awal minggu kedua. Jadi kalau belum lewat 14 hari itu sebaiknya waspada. Karena dari gejala ringan itu memang bisa sewaktu-waktu menjadi gejala berat itu bisa terjadi. Gitu. Jadi memang stres itu jangan ya, panik itu jangan, tapi tetap waspada. Nah, untuk menghindari supaya kondisi tidak drop dok, berarti apa harus makan bergizi tadi, istirahat cukup? Bisa jangan baca berita-berita yang mengundang ketakutan. Stres ya? Iya, oke. Ya untuk pengetahuan ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya berita-berita yang misalnya menakutkan atau gimana ya itu sebaiknya sih dihindari. Ya, jadi itu kebenarannya. Ya, oke. Ini ada beberapa pertanyaan, dok. Mau nanya, ketika orang diangkat positif gejala ringan, sempat fototorak hasil baik-baik saja, kira-kira berapa lama pasien dinyatakan pulih? Sedangkan selama isoman 14 hari masih ada batuk dan demam ringan. Baik, mungkin ini gejalanya sudah berkurang ya. Jadi kemungkinan batuk-batuk sama demam. Oh, kalau masih ada demam ringan, kemungkinan sih masih ini ya, masih gejala COVID ya. Tapi kalau seandainya sudah lewat isoman, tapi masih ada keluhan sedikit batuk-batuk, masih lemas, masih badan pegel-pegel, itu biasanya sih long COVID. Tapi kalau misalnya masih ada demam, berarti suhu tubuhnya kan masih belum stabil ya. Ini jadi kemungkinan sih masih gejala yang awal ya. Jadi masih harus menunggu 3 hari bebas gejala baru lepas isolasi sih. Oke, tadi yang Bu Foni juga menambahkan kemarin sudah dites dimer apa ini dok? Dimer 308 ini apa? Mana ini? Oh, dimer 308. Berarti masih normal ya, batasannya 500 ya di labnya. Oh, masih normal berarti ya, kalau 300 ini ya? Ya, saturasi antara 97 dan 99 masih baik sih. Oke, jadi yang mungkin Bu Foni yang perlu dilakukan adalah sekarang jauhilah berita negatif dan yang membuat stres. Fokuslah kepada makan sehat, makan enak, ya kan? Tidur teratur. Iya. Itu tuh obat COVID cuma satu, hati yang gembira adalah obat. Gembira adalah obat. Ya. Betul. Selanjutnya ini mungkin Pak ada tambahan. Ini beberapa teman sudah nanya, sudah saya sampaikan pertanyaannya Pak. Sudah habis pertanyaannya atau masih ada? Iya, bila kena COVID, sesak nafas, saturasi oksigen 92. Oh, tindakannya apa? Betul. Oke, ini juga penting sih. Sekarang kan rumah sakit juga pada penuh semua ya. Jadi memang kalau misalnya memang saturasi oksigen sampai turun di bawah 93, memang harus persiapan. Yang pertama tabung oksigen di rumah. Tapi tetap sebenarnya pertama tetap cari rumah sakit ya kalau misalnya ada. Tapi kalau memang penuh semua, mungkin bisa dibantu beli tabung oksigen. Kemudian bisa melakukan ini prone position atau posisi tengkurap ya. Posisi tengkurap, jadi bantalnya itu diganjal di leher, di pinggang, sama di kaki. Jadi posisi prone itu membantu untuk meningkatkan oksigen. Tapi kalau oksigennya terlalu rendah, dengan posisi prone ya saya rasa tidak banyak membantu juga. Tetap bantuannya memang oksigen dan memang harus segera dirawat supaya obat-obatannya juga dapat masuk lewat suntikan. Gitu. Ya. Selanjutnya Ibu Meliana, saya baru sembuh COVID tapi kadang kadang kenapa nafas agak sesak. Apakah itu memang efek dari efek peninggalannya tadi, dok? Ya betul. Jadi memang COVID ini penyakit yang unik ya. Jadi setelah sembuh pun itu masih ada gejala-gejala yang dinamakan dengan long COVID. Dan long COVID ini bisa bervariasi masing-masing orang. Bisa yang sampai mingguan, bulanan, bisa juga sampai 6 bulan itu masih ada efek sisa daripada COVID-nya. Jadi bisa sesak nafas, kadang masih batuk, masih pegel-pegel, masih penciuman terganggu, masih cenderung lemas, itu bisa terjadi sih. Bahkan sampai gangguan konsentrasi ya, yang sekarang brain fog itu ya, jadi gangguan konsentrasi, kemudian sampai gangguan memori itu juga bisa terjadi efek jangka panjang COVID juga. Kemudian kenapa nafas kadang sesak, nah ini perlu kalau memang mau mungkin bisa evaluasi foto paru, foto ronsen untuk menilai kira-kira memang di paru-parunya itu ada keradangan atau tidak. Kemudian juga ini oksigennya berapa saturasinya gitu, coba dicek.
Kalau misalnya sesak itu bisa terjadi sih, apalagi kalau yang awalnya itu memang paru-parunya ada radang atau ada bercaknya, itu kemungkinan habisnya selesai COVID masih akan ada keluhan sisa seperti itu. Karena ibaratnya itu paru-parunya itu sudah mengalami fibrosis ya, atau ada jaringan parut di paru sehingga kemampuan untuk menangkap oksigen juga akhirnya berkurang gitu. Jadi memang sesak bisa terjadi. Apalagi kalau gejala berat gitu. Kalau paru-parunya sampai ada masalah. Jadi kalau seumpama pernah kena COVID dan cukup parah, terus kemudian sembuh, berarti istilahnya efek peninggalannya masih ada. Ya, efek peninggalannya masih ada, betul. Oke. Dok, saya pernah dengar kalau hasil CT di PCR tidak menentukan orang tersebut sudah tidak menularkan COVID. Iya, betul. Walaupun negatif, betul ya? Walaupun kalau hasil CT tes tidak jadi gini, CT itu adalah materi genetik virus yang terambil saat swab ya. Jadi tidak menentukan jumlah virus dalam tubuh yang pertama, tidak menentukan penularan. Jadi kalau misalnya CT-nya rendah, menularnya lebih gitu enggak. Kemudian tidak menentukan berat atau ringannya gejala dan tidak bisa menentukan juga kesembuhan gitu. Jadi karena dia itu hanya virus yang didapatkan saat swab. Dan itu kalau misalnya dicek antar lab, misalnya kita cek di lab yang berbeda, pengambilan swabnya orang yang berbeda, ya bisa bervariasi angkanya. Gitu. Jadi tidak menentukan kesembuhan, tidak menentukan juga berat ringan gejala, tidak menentukan kemampuan virusnya menular, dan tidak jadi patokan sembuh atau tidak. Oke, Dok, mau tanya, kan kapan hari itu saya dengar ada YouTube ya, bahwa ada orang habis vaksin, dan dia bilang kan biasanya kalau habis divaksin itu 3 minggu setelah divaksin itu kan kondisi tubuh itu dalam kondisi yang ngedrop, dan itu biasanya potensi untuk tertular COVID. Apakah betul seperti itu? Enggak sih, salah ya itu. Jadi kondisi tubuh ya, kalau ngedrop itu maksudnya ngedropnya gimana? Karena vaksin kemudian antibodinya? Karena vaksin. Biasanya karena dia bilang sih, dia mengeneralisasi bahwa setelah vaksin, biasanya jarak 3 minggu setelah vaksin, itu biasanya imun tubuh itu lagi drop-dropnya. Jadi dianjurkan untuk, ya maksudnya lebih berhati-hati. Kira-kira apakah betul seperti itu? Enggak sih. Enggak benar. Jadi tetap kapanpun itu mesti waspada sih, nggak hanya karena setelah vaksin aja 3 minggu imun drop, terus kemudian waspadanya saat itu, enggak sih. Kapanpun itu kita tetap harus waspada terhadap virus ini. Okay. Karena nggak hanya saat imun kita drop aja gitu, saat sehari-hari kita biasa aja juga tetap bisa terpapar. Silakan, ada pertanyaan lagi tuh Pak Yanwar, silakan. Oke. Dok, untuk menjaga virus tidak masuk ke tubuh, menurut dokter apakah perlu sedia betadine throat spray atau Sterimar itu? Ya ini betadine ini ya, betadine kumur ini memang ada penelitian yang menyatakan bahwa betadine ini bisa membunuh virus ya. Cuman bukan untuk menjaga sih sebenarnya. Kalau misalnya sudah terpapar pun ya tetap bisa masuk virusnya gitu. Jadi kalau memang sehari-hari mau digunakan boleh. Kalau misalnya sudah terpapar mau menggunakan betadine ini juga boleh, karena memang sudah ada penelitiannya menyatakan memang betadine kumur ini bisa membunuh virus gitu. Tapi bukan mencegah sih. Mencegah itu tetap dengan protokol kesehatan, kemudian memperkuat sistem imun sama vaksinasi, ya harus menjaga nggak beraktivitas di kerumunan. Kalau misalnya di ruangan ventilasinya dibuka, kalau misalnya di kerumunan yang di udara bebas pun tetap jangan sampai ada di kerumunan tersebut. Oke, baik dok. Berarti kembali lagi saya ulangi buat para audiens bahwa cara menjaga supaya imun tubuh kita kuat adalah taati protokol kesehatan, makan bergizi, minum yang banyak, vitamin jangan lupa B, C, apa aja dok ya vitamin? Vitamin B, C, D, E, zinc. Oke, D, B kompleks tuh ya? Ya boleh, zinc juga. Zinc juga. Dan yang penting jauhilah berita-berita negatif yang membuat Anda itu jadi stres. Karena kita tahu bahwa Tuhan ini menciptakan tubuh kita itu penyakit beserta obatnya. Itu yang saya pahami itu. Dan tinggal mana yang kita picu. Kalau kita mikir negatif, stres, ya lama-lama yang keluar penyakitnya semua. Betul gitu dok ya?
Iya. Dok, Tetap itu berpikir positif. oke. Ya. Kapan hari kan kalau yang pertama itu kan tingkat mortality rate itu kan tidak lebih dari 5%. Jadi dari 100 orang yang terkena yang akhirnya meninggal kan waktu itu kan cuma 2-3%. Ya kan? Nah, cuma apakah dengan adanya varian baru ini tingkat mortality rate-nya itu jadi naik, Dok? Iya, lumayan meningkat loh ini ya. Kasus hariannya yang meninggal memang cukup banyak. Jadi memang varian ini membuat mortality rate itu jadi naik berarti? Iya, betul. Ada di angka berapa, Dok? Hari ini berapa ya? 1.200 ya? Kemarin Nggak, ya? maksudnya berapa persentasenya dari orang terpapar akhirnya meninggal itu kena berapa persen? Ini mesti dihitung dulu ini berapa. Oke, tapi apakah maksudnya maksudnya dengan varian Delta ini apakah akhirnya meningkatkan resiko mortalitas itu? Iya, betul. Karena yang terkena gejala beratnya banyak, kemudian angka kematian juga meningkat sih. Oke, nah masalahnya mortality rate-nya ini sedemikian banyak. Ini kan beberapa orang kan ada ini ya, ada beberapa penyebab. Yang pertama memang karena mungkin variannya yang memang mematikan. Itu yang pertama. Yang kedua karena memang lagi tinggi-tingginya. Jadi akhirnya apa itu tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Betul, bisa. Ya kan? Nah, itu yang kemana? Lebih yang karena varian ini yang sangat berbahaya, atau karena memang ya kalau kena COVID ya jangan sekarang lah ininya. Nanti aja kalau sudah rasio apa itu di rumah sakit rendah, masuk itu lebih ketulung. Nah, yang mana kira-kira yang membuat tingkat kematian sekarang lebih tinggi? Dua-dua sih, karena memang yang gejala berat sekarang memang banyak juga yang nggak dapat rumah sakit ya, nggak dapat pertolongan. Terus yang mengalami gejala berat juga banyak. Jadi di rumah sakit pun juga tetap bisa resiko meninggal juga bisa kalau gejala berat ya. Jadi nggak menutup kemungkinan. Jadi ya semuanya, dua-duanya tingkat kematian meningkat karena virusnya memang lebih viral load-nya lebih tinggi, gejalanya lebih berat, angka kematian meningkat, rumah sakit penuh, dan banyak pasien yang juga nggak dapat rumah sakit, itu akhirnya meninggal di rumah gitu ya. Oke. Mungkin Pak Yanuar bisa diteruskan dengan pertanyaan lagi. Oke, Dok, ini beberapa ada yang bertanya mengenai jenis vitamin dikonsumsi. Pertama, Dok, kalau kita terpapar COVID, apakah boleh mengkonsumsi Segafit? Boleh, itu vitamin multivitamin ya, ada vitamin B, C, sama vitamin zinc, ada zincnya juga. Boleh. Oke. Kalau vitamin itu berarti harus diminum tiap hari atau bagaimana, Dok? Sebenarnya kalau kita makan yang baik ya, maksudnya ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, buah, sebenarnya sudah mencukupi sih untuk kebutuhan vitamin harian. Jadi sebenarnya vitamin pun kalau misalnya jumlahnya terlalu berlebih juga akan dibuang kan gitu. Jadi boleh sih minum vitamin, asal minum airnya cukup gitu. Tambahan aja sih, suportif. Baik, terus kemudian yang tanya multivitamin Teragrans M sama Bicom C, itu komplit nggak, Dok? Atau boleh nggak diminum terus-menerus? Ya boleh, asal minum air putihnya baik. Karena vitamin C kalau misalnya minum air putihnya nggak baik, dia juga akan menyebabkan terjadinya kristalisasi di ginjal. Oke, berarti vitamin ini fungsinya untuk menunjang atau ya. menunjang ya, Dok? Sebenarnya kalau makanan kita bagus, cukup, itu sebenarnya kebutuhan vitamin C, D, E itu semua juga bisa tercukupi dari makanan sih. Dok, tadi Pak Andi sempat bahas tentang tingkat kematian yang tinggi. Yang saya mau garis bawahi adalah kenapa ada orang yang sangat cepat itu tiba-tiba dia jadi gejala berat. Apakah karena kondisi tubuhnya sendiri atau memang virusnya ini yang sangat luar biasa? Semuanya itu semuanya berkontribusi berperan ya. Jadi memang virusnya yang viral load-nya tinggi, jumlahnya banyak, kemudian daya tahan tubuhnya manusianya itu kurang. Rendah juga. Ditambah dengan misalnya ada komorbid, itu juga akan menunjang gejalanya jadi berat. Dan ada satu faktor genetik yang kita tidak bisa prediksi sih di COVID ini. Jadi kenapa kok satu orang ini bisa nggak ada komorbid, usianya muda, tiba-tiba jadi berat gitu ya. Itu memang ada satu faktor genetik yang masih diteliti. Genetik di manusianya ya, tubuh manusianya ya. Oke.
Kalau Propolis bagaimana dok? Boleh Ya, diminum enggak? boleh lah ini Boleh. lagi. Kembali itu penunjang ya dok ya, intinya banyak vitamin, multivitamin penunjang. Dokter bisa diinfo kategori gejala ringan, sedang, dan berat seperti apa? Kalau saat isoman ini saya susah makan, ada rasa mual. Apakah bisa diganti dengan makanan pengganti? Oke, Gitu, jadi dok. kalau gejala ringan itu biasanya ya sebenarnya dasar gejalanya sama ya. Jadi ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, biasanya batuknya kering, kemudian pilek, sakit tenggorokan, mual, muntah, diare, nyeri otot, nyeri sendi, kemudian eh, kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa. Bedanya itu kalau sedang berarti bila dilakukan foto paru itu di foto parunya didapatkan ada bercak gitu ya. Tapi saturasi oksigennya masih baik, masih di atas 94%. Tapi kalau berat itu sudah ada gambaran keradangan atau bercak-bercak di paru, tapi saturasi oksigennya sudah turun, kurang dari 93 gitu. Jadi bedanya itu. Untuk makanannya dok, berarti kan kadang Oke. memang kalau kena virus Makanan ini kan, ya, memang semua infeksi virus sih, bukan COVID aja ya, semua oh infeksi semua virus. infeksi virus. Ya, itu namanya infeksi virus memang menyebabkan gejala biasanya mual sih. Mual ini biasanya diganti dengan makanan. Apa yang pertama mungkin kalau memang dibutuhkan bisa ditambahkan obat-obatan lambung. Kemudian makanan ya dicoba cari makanan yang tidak merangsang ya. Mungkin dari secara bau ya. Kadang-kadang kalau misalnya baunya menyengat gitu jadinya meningkatkan mual ya. Jadi mungkin makanan yang lebih ringan sih. Oke, berarti untuk makanan bisa apa aja yang penting untuk mengurangi Ya, mualnya tadi dok ya. ya betul, bebas. Karena memang betul ya, saya pernah dengar kalau semua macam virus kalau masuk ke tubuh manusia itu efeknya adalah membuat kita jadi malas makan Ya, atau nggak niat makan lah istilahnya. Betul dok ya? betul, betul. Oke, virus apapun nggak cuma COVID aja dok ya? Iya. Oke. Terus kemudian dok, jika saya mempunyai penyakit hypertiroid, baru ini periksa darah dan dinyatakan hasilnya normal, apakah saya boleh mendapatkan vaksin? Boleh. Baik. Hipertiroid yang terkontrol boleh. Hypertiroid itu berarti apa? Kelenjar getah beningnya atau kelenjar gondok ya? Ya. Oh, oke. Karena memang kebetulan ayah saya itu ada gondok dan pernah dinuklir lah istilahnya dok ya. Di Bandung itu dia sempat tanya dokter, katanya boleh asal tidak ada gejala apa temporary. Maksudnya tidak tinggi apanya gitu loh, kadar apanya ya, saya Ya, lupa. kadar hormonnya. Kadar hormonnya ya, betul ya. Oke, jadi intinya kalau teman-teman yang ada di sini merasa badannya ini mulai nggak enak badan, harus mulai aware. Dan saran saya memang dari beberapa saudara dan teman saya memang virus ini tidak bisa kita prediksi. Bisa itu cuma flu biasa atau COVID, kan kita nggak bisa tahu. Intinya Anda harus tahu badan Anda sendiri ini bagaimana. Itu yang paling penting, betul dok ya? Karena banyak orang kayaknya karena nggak tahu memang sekarang badannya itu gimana. banyak juga orang-orang tuh denial gitu ya. Jadi nggak mau periksa COVID, takut di COVID kan, takut juga kalau hasilnya positif nanti bingung gitu ya. Jadi ya sebenarnya memang tetap deteksi dini tuh lebih penting sih, karena dengan deteksi dini paling nggak kita udah mencegah gitu ya, nggak sampai nanti tiba-tiba gejalanya ringan terus kemudian tiba-tiba berat, tapi sebenarnya yang ringan ini aja belum terdeteksi gitu, tiba-tiba udah berat. Ya, jadi denial tadi juga kadang yang harus orang ketakutan sendiri malah jadi parah dok ya, ibaratnya Ya. gitu ya. Okay. Takut sama hasil sih, rata-rata tuh takut sama hasil. Kalau kemarin ada yang takut vaksin karena takut jarum suntik dok. Oh, jangan. Dia nggak takut mungkin, tapi takut sama jarum suntik. Saya kadang susah juga kan orang berpikir gitu. Lanjut dok, ini kalau obat-obatan herbal bisa membantu penyembuhan COVID kah? Obat herbal. Nah, kalau obat herbalnya ini apa? Ya boleh aja sih dikonsumsi, cuman belum ada penelitiannya sih untuk obat-obat herbal bisa menyembuhkan COVID. Kayaknya obat herbal itu lebih ke penunjang juga ya dok ya? Ya penunjang, kalau mau diminum ya boleh, tapi kalau mau ditanyakan efektif atau tidak sih masih belum ada penelitian lebih lanjut. Oke, dok, vitamin C yang tidak sakit di lambung atau aman di lambung apa yang paling umum? Oke, jadi sebenarnya tergantung dari dosis ya.
Kalau misalnya dosisnya semakin tinggi, berarti resiko iritasi di lambungnya juga tinggi. Jadi mungkin bisa dipilih yang dosisnya nggak terlalu tinggi, mungkin 250 miligram atau 500 miligram. Jadi jangan yang langsung 750 sampai 1000. Gitu. Dan sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Pak Junius. Ini dia bercerita bahwa ibu sepupunya meninggal karena COVID. Dia menanyakan mengapa kok rumah sakit tidak ada yang bisa membantu. Bukan rumah sakitnya yang salah, Pak. Memang bukan nggak gini ya, gimana ya, kalau misalnya kondisi bed rumah sakit juga penuh, juga nggak efektif nantinya ya. Maksudnya juga nggak ada tempatnya, fasilitasnya juga nggak ada, tenaganya juga mungkin tidak mencukupi gitu ya. Jadi memang ini dilema ya. Betul, betul. Jadi berkeliling ke seluruh Surabaya ditolak, sampai Sidoarjo semua penuh dan ditolak. Mengapa kok RS tidak ada yang bisa membantu gitu? Maksudnya bagaimana solusinya? Nah ini yang juga mesti ini sih. Sekarang kan udah mulai ditambah ya, ada beberapa rumah sakit darurat ya, di rumah sakit rujukan itu juga sudah mulai ditambah. Karena untuk menyediakan bed itu juga nggak semudah cuma menyediakan tempat tidur aja kan, fasilitasnya juga harus dipenuhi dan tenaga kesehatannya juga mesti ditambah kan, nggak bisa cuma bednya aja gitu. Ini mungkin solusinya mungkin buat Pak Junius dari yang disampaikan dari dokter. Solusi buat Pak Junius. Ya ini saya susah memberikan solusi ya. Kalau misalnya memang kondisinya seperti itu, mungkin ya menyediakan tabung oksigen di rumah, kemudian melakukan telekonsultasi dengan dokter, sambil mungkin tetap mencari ya sampai ada rumah sakit yang bisa menerima. Jadi mungkin ini masalah sudut pandang aja kali dok ya. Dari pertanyaan Pak Junius ini ya. Memang kondisinya rumah sakit penuh sih. Jadi kita juga harus bisa memahami bahwa saat ini kondisi rumah sakit pun, bahkan kemarin ada beberapa tempat itu memang disediakan sama pemerintah Kota Surabaya untuk menjadi tempat perawatan ya kalau nggak salah ya. Kemarin apa ya, Gelora Bung Tomo kah? Kalau nggak saya nggak salah dengar beritanya loh ya. Ini itu, ya rumah sakit ini apa, di rumah sakit Dr. Sutomo itu kan ditambah juga kontainer betul perawatan. Betul. Itu sebenarnya udah ratusan juga sih jumlahnya bednya itu. Cuman mungkin karena yang sakit sama bednya itu lebih banyak yang sakit Pak Junius, jadi kondisinya di lapangan itu mungkin nggak semua orang bakal kebagian bed sih. Dok, itu apakah pengaruh berat badan ya? Kan ada beberapa teman yang memang wafat itu kan karena kok gemuk-gemuk, itu apakah pengaruh itu ya, obesitas ya, itu obes itu salah satu komorbid sih. Jadi memang mungkin kita tetap harus menjaga berat badan juga ya. Jadi walaupun work from home juga berat badan harus terjaga, karena obes itu salah satu komorbid. Orang yang obes itu kan biasanya kan lemak di perutnya itu juga cukup lumayan ya. Jadi akan mengganggu juga kemampuan paru-paru untuk mendapatkan oksigen gitu. Kalau lemak dalam darahnya itu juga termasuk itu tuh salah satu. Karena kan kadang ada orang yang tidak gemuk, tetapi kok kadar lemak dalam darahnya tinggi. Itu biasanya sih berpengaruh ke penyakit-penyakit seperti ini, penyakit metabolik kayak jantung koroner atau stroke. Itu juga bisa istilahnya mudah lebih cepat kalau kena COVID atau bagaimana? Jadi kalau lemak darah tinggi itu biasanya sih ada penyakit-penyakit lain ya. Jadi misalnya kemungkinan dia ada diabetes, biasanya sih kan erat kaitan. Lemak sama gula itu kan biasanya erat kaitan. Jadi kalau misalnya memang lemaknya tinggi, gulanya tinggi, ya berarti menjadi salah satu komorbid akhirnya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman audiens lain ada pertanyaan lagi buat Dokter Iden. Pak Andi sendiri. Oke, kasih kesempatan dulu sama teman-teman, ada. Oke, sambil intermezzo, ini apa ya? Kan ini kan masalah PPKM diperpanjang atau tidak. Kira-kira kalau PPKM nggak diperpanjang gimana, Dok? Ya ini dilema sih ya, soalnya kan ya ekonomi juga gimana. Tapi ya COVID-nya juga masih tinggi gitu ya. Jadi ya kalau bisa work from home ya work from home sih saran. Jadi memang
PPKM mau nggak mau harus tetap diperpanjang lah, intinya kan gitu. Iya. Oke. Kalau nggak kan fasilitas kesehatan bisa kolab dong. Iya, betul. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya. Waktu COVID, D-dimer saya 973, sudah minum pengencer darah, kenapa kepala saya sampai sekarang masih sering sakit? Apakah Ini perlu udah dicek lagi? berapa lama ya dari habis COVID-nya ini? Kalau misalnya memang nyeri kepalanya hebat, masih sering sakit, ya saran saya bisa sih pemeriksaan lebih lanjut, misalnya CT scan gitu ya. Mungkin boleh diinfo, Dok, D-dimer ini tes untuk apa? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu. Kentalan darah. Kentalan darah. Yang normalnya berapa, Dok? Masing-masing tergantung lab ya. Ada yang nilai patokannya 500, ada juga yang parameter labnya berbeda. Jadi tergantung dari parameter labnya masing-masing. Kalau biasanya pada pasien-pasien COVID yang gejalanya sedang atau berat, itu biasanya memang terjadi juga komplikasi ke peningkatan kadar D-dimer ini. Tapi nggak semuanya itu harus dikasih obat gitu. Tapi kalau misalnya gejalanya berat, memang akan diberikan obat. Tapi kalau gejala ringan pun kadang-kadang juga ada yang biasanya sekarang pasien orang-orang kan udah ini ya, udah tiba-tiba ke dokter udah bawa hasil D-dimer gitu udah cek, padahal sebenarnya dia COVID-nya gejala ringan aja, itu memang bisa meningkat juga. Tapi nggak semua kasus itu diberikan pengencer darah gitu. Tapi kaitannya antara COVID ini dengan kekentalan darah itu apa ya, Dok? Nanti ini saya ingin tahu aja sih, kok sampai ada kekentalan darah di COVID, kenapa ya? Kaitannya bagaimana? Karena terjadi inflamasi ya, atau keradangan. Salah satunya akhirnya terjadi kondisi di mana menyerang salah satu targetnya komplikasi COVID ini, salah satunya di darah, akhirnya darahnya jadi cenderung lebih kental gitu. Berarti nanti kalau seumpama orang yang habis kena COVID bisa saja ginjalnya pun juga kadang bermasalah atau tidak? Nah, banyak organ-organ yang dipengaruhi oleh COVID ya. Jadi mulai dari paru-paru yang paling utama, kemudian bisa juga ke kekentalan darah atau D-dimer itu, terus kemudian bisa juga ke organ-organ lain, mulai dari liver, ginjal juga bisa, kemudian otak juga bisa, kulit juga bisa, banyak sih. Oke. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Kalau pernah kontak langsung dengan orang yang OTG, berapa lama kita harus isoman karena ada gejala sakit kepala berat dan meriang? OTG itu mendeteksinya gimana ya? Jadi maksudnya ini kontak dengan orang positif berapa lama kita harus isoman gitu ya. Ya idealnya kalau bisa ya tetap 14 hari sesuai dengan masa inkubasi virusnya. Tapi kalau misalnya mau mengecekkan lebih dini, jadi nggak sampai 14 hari, tapi mau segera dicek, mungkin bisa, yang pertama bisa cek PCR, itu idealnya sih 5-7 hari pasca kontak, boleh dicek. Tapi seandainya negatif pun, idealnya tetap harus melakukan isolasi lanjutan, minimal 10 hari. Kalau ada gejala sakit kepala atau berat atau meriang, ya ini sebaiknya langsung dilakukan pemeriksaan sih. Kalau mau akurat ya, tetap PCR, gold standarnya untuk COVID. Oke. Lanjut, Dok. Kalau yang sudah pernah kena COVID, akhirnya menjadi donor plasma, apakah ada jaminan bahwa memang imunitas tubuhnya sangat baik? Kena COVID lalu menjadi normal, apakah ada imunitas tubuhnya sangat baik sehingga tidak mungkin terpapar? Nah, ini tidak ada jaminan sih, karena banyak kasus-kasus reinfeksi ya. Jadi kena COVID udah 2 kali. Itu nggak jadi jaminan juga, makanya pernah kena COVID lalu nggak kena lagi, itu nggak jaminan. Nah, bisa reinfeksi itu biasanya, umumnya, kenapa? Terpapar kembali. Jadi setelah kita kena COVID kan kita memiliki antibodi terhadap COVID. Oke. Antibodi ini juga bisa mengalami penurunan di dalam tubuh gitu ya. Memang bisa 3 bulan sampai 6 bulan itu masih punya kekebalan yang tinggi terhadap COVID. Tapi setelah itu kan kondisi antibodinya turun. Nah, seandainya terpapar kembali, ya tetap bisa kena lagi. Bahkan sebelum 3 bulan pun itu udah banyak kasus-kasus reinfeksi. Jadi terpapar kembali mungkin dengan virus yang variannya berbeda. Nah, berarti kalau reinfeksi itu terjadi bisa cepat, bisa lambat, berarti kembali ke bagaimana kita menjaga tubuh kita sendiri, dong. Betul ya? Ya, tetap walaupun udah pernah kena COVID, walaupun udah vaksin, tetap protokol kesehatan sama menjauhi kerumunan itu tetap nomor 1 sih.
makan bergizi dan Ya, itu selanjutnya tadi menjaga imun, harus ya. untuk menjaga imunnya. Oke. Dok, kalau sudah pernah COVID, oh ya, ini pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin Pak Andi ada tambahan pertanyaan, Pak? Oke, Dok. Ini kan katanya orang di berita-berita itu kan semuanya rata-rata kan vaksin 2 kali ya. Rata-rata kan kita dapatnya Sinovac. Katanya kalau vaksin yang ketiga bisa membooster imun secara luar biasa. Apakah betul itu? Vaksin ketiga dengan apa? Jenis yang berbeda maksudnya? Enggak, jenis yang sama. Tapi Sinovac 3 kali. 3 kali. Nanti belum sih. Yang penting 2 kali sesuai dengan dosis dulu aja lah 2 kali. Karena kan masih juga banyak yang belum dapat vaksin. Oh. Tetap mungkin memang tetap akan di booster gitu ya setelah 3-6 bulan memang mungkin nantinya akan ada booster. Tapi memang sekarang diprioritaskan yang belum vaksin. Oke, terus kemudian kalau misalnya vaksin pertama Sinovac katakanlah, vaksin kedua misalnya AstraZeneca. Nah itu kok menurut WHO nggak dianjurkan? Apakah itu berbahaya? Maksudnya vaksinnya belum sesuai, maksudnya dosisnya belum vaksin Sinovac, tapi kemudian yang kedua diganti. Jadi, iya. Di-combine. Oh iya, janganlah. Karena kan beda. Kalau AstraZeneca sama Sinovac kan yang dimasukkan ke dalam tubuh vaksin itu kan beda ini komposisinya. Jadi lebih baik sih sesuai dengan yang awal. Misalnya Sinovac ya jadi 1 bulan lagi Sinovac, kalau AstraZeneca ya 3 bulan lagi AstraZeneca gitu. Kayak kemampuan menimbulkan antibodinya juga optimal gitu. Jadi nggak bisa dicampur ya. Misalnya yang pertama Sinovac, kedua AstraZeneca, yang ketiga misalnya Moderna gitu. Jangan dulu. Selesaikan dulu lah dosis yang ini. Dosis awalnya dapatnya apa, diselesaikan dulu. Oke. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi tuh Pak Yan. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya adalah, saya cek vitamin D, mungkin vitamin D yang di dalam tubuhnya yaitu 35,7, terus sekarang harus minum vitamin D berapa IU yang dianjurkan supaya daya tahan tubuh bagus? Ya, ini berarti sebenarnya udah cukup ya, tapi memang masih bisa tetap konsumsi. Mungkin 2.000 sampai 4.000 IU maksimal sehari boleh. Vitamin D itu pun apakah kalau berlebihan di dalam tubuh juga akan dibuang oleh tubuh kita? Ya, kalau misalnya jumlahnya terlalu tinggi juga ada batas toksiknya gitu. Jadi nggak baik juga gitu. Memang yang baik itu yang cukup sih. Kalau terlalu berlebih juga nggak baik, terlalu kurang juga nggak baik juga. Saya pernah dengar bahwa kalau vitamin D itu memang sebenarnya bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Ya, apakah betul dari berjemur sih, dari sinar matahari itu membantu untuk produksi vitamin di dalam tubuh. Tapi kan kita cenderungnya bekerja kan di dalam ruangan ya. Jarang kan manas di luar itu kan jarang. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya dilakukan pemeriksaan gitu mungkin kebanyakan hampir mayoritas 80-90% orang gitu mungkin kemungkinan memang defisiensi atau kekurangan. Jadi memang butuh tambahan dari vitamin. Tapi memang idealnya sebelum mulai konsumsi vitamin D itu cek dulu gitu supaya dosisnya itu juga pas. Jadi nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu kurang. Dan apakah betul vitamin D itu hanya boleh diminum dalam jangka waktu tertentu? Tidak boleh terus-terusan kayak vitamin C, B kompleks. Apakah betul? Intinya kalau kadarnya sudah cukup, ya sudah selesai gitu ya. Jadi intinya, nah untuk mengetahui kadarnya cukup atau tidak, ya memang harus cek. Jadi mungkin setelah konsumsi 3 bulan cek. Jadi kira-kira sekarang itu sudah berapa gitu. Kalau misalnya udah berlebih, ya udah di stop aja. Tapi kalau misalnya masih kurang, ya boleh ditambahkan. Karena kan beberapa dari masyarakat kita itu kan berasumsi bahwa oke, vitamin C dan B saya minum tiap hari nggak apa-apa. Berarti vitamin D juga nggak apa-apa dong. Maksud saya pertanyaan saya itu dong. Sebenarnya kan harus cek dulu kadarnya berapa dalam tubuh kita. Kalau misalnya memang kurang, konsumsi sampai 3 bulan, 6 bulan itu ya peningkatan vitamin D mungkin nggak terlalu yang signifikan banget ya. Jadi memang kalau mau dicek awal, setelah konsumsi 3 bulan dicek lagi, nanti setelah minum lagi 3 bulan dicek lagi, kalau udah cukup ya udah bisa di stop dulu. Termasuk vitamin C dan B-nya? Kalau vitamin C dan B sih masih ini ya, belum ada pemeriksaan. Oh, oke. Baik. Ini Dok, pertanyaan selanjutnya. Saya punya teman setelah vaksin Sinovac 2 kali, kemudian vaksin lagi Astra. Apakah lebih bagus
Mungkin tadi sudah terjawab lagi ya. Kok bisa ya dapet ini di mana? Istimewa orangnya ini, channelnya. Orang dalam. Oh, ya nggak apa-apa sih. Boleh aja kalau udah 2 kali terus dapat lagi gitu vaksin. Mungkin yang jadi pertanyaan basic saya, Dok. Berarti ada namanya AstraZeneca, Sinovac, apalagi Pandi Moderna, terus Pfizer. Itu apakah komposisi di dalamnya yang membedakan apa sih, Dok, di dalam vaksin dengan nama tersebut tadi? Yang membedakan apanya kebanyakan? Jadi ini sih, kalau misalnya Sinovac itu virus yang udah dilemahkan. Kalau Pfizer, Moderna itu adalah mRNA, jadi materi genetiknya virus yang dimasukkan dalam tubuh. Kalau misalnya AstraZeneca itu adalah ada adenovirus ya yang membawa materi genetik daripada virus. Gitu. Jadi berbeda sih, tapi tujuannya sama untuk menimbulkan antibodi dalam tubuh. Karena yang sempat saya ngobrol dengan Pak Andi, orang tuanya dapat apa Pak tempo hari Pak? Sinovac Pak. Sinovac. Ya? Oh, Sinovac itu ya. Pertanyaannya kenapa kok kadang itu kan sudah disuntik Sinovac, AstraZeneca itu waktu cek antibodi itu bisa beda-beda. Kadang ada yang sudah 2 kali juga antibodinya nggak muncul atau munculnya cuma sedikit. Nah itu kenapa dok? Ya itu banyak faktor dari kira-kira ya itu yang nggak bisa diprediksi juga gitu. Jadi setiap orang bisa berbeda responnya dalam diberikan vaksin. Ada yang menimbulkan kekebalan jumlahnya cukup, atau misalnya ternyata dicek kok kadarnya malah 0, atau cuma 5, gitu banyak terjadi sih. Yaitu masing-masing tergantung dari antibodi tubuh manusia. Jadi kalau misalnya orang tersebut memiliki antibodi yang rendah, misalnya punya penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes, gagal ginjal, itu mungkin respon untuk membentuk antibodi dalam tubuh juga lebih kurang daripada orang-orang yang nggak punya penyakit tersebut. Jadi kira-kira memang orang ini sama orang yang lain mungkin beda. Pertama bisa karena ada penyakit yang mendasari atau enggak, yang menyebabkan pembentukan antibodi jadi kurang. Kemudian ada juga faktor-faktor yang kita tidak bisa prediksi sih, kenapa kok bisa orang ini lebih tinggi, yang ini kok nggak terbentuk, itu juga agak sulit sih. Angka normalnya berapa dok untuk antibodi yang tadi saya bilang SRBD tadi? Yang dibilang cukup? Jadi untuk panduan SRBD sebenarnya masih belum ya. Jadi kalau misalnya kadar berapa yang bisa menyebabkan kalau kena COVID gejalanya nggak jadi berat, itu sebenarnya masih belum ada panduannya sih berapa. Okay. Jadi kalau mau cek ya nggak apa-apa, boleh aja. Tapi nggak bisa jadi patokan. Oh misalnya cek udah 250 gitu. Oh berarti saya cukup lumayan ya antibodi saya. Nanti kalau kena COVID nggak bisa jadi berat. Nggak bisa seperti itu juga. Ya? Masih mungkin terkena gejala berat. Oke, berarti gejala berat itu karena individu masing-masing, kondisi kita, apakah ada penyakit? Vaksin itu bantu ya, daripada tidak divaksin tetap harus vaksin. Tapi untuk memastikan kalau udah vaksin nggak bisa terkena COVID, atau kalau udah vaksin nggak bisa kena gejala yang lebih berat, itu nggak bisa dipastikan. Tapi harapannya dengan vaksin mungkin gejalanya cuma ringan aja, atau misalnya sampai sedang aja, nggak sampai berat. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan yang cukup bagus, dok. Setelah vaksin 1 kali AstraZeneca, terus kena COVID, kapan boleh vaksin lagi? Oh, ini ya mungkin 3 bulan. Sesuai dengan jadwal vaksinnya aja. Oh, tetap boleh ya? Walaupun boleh. Setelah 1 kali kena COVID, boleh nanti ya? Nggak apa-apa, sesuai dengan jadwal keduanya, kapan langsung aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Teman saya positif, hari ke-10 tes PCR, CT35 sembuh. Tapi hari ke-15 drop, oksigen turun, meninggal. Ya, baik. Ini jadi gini, ini berarti isoman ya, isoman di rumah, terus kemudian 10 hari. Nah ini tadi CT35 ini tadi kan sudah saya kasih tahu ya, jadi CT itu tidak bisa jadi patokan, udah penyembuhan atau belum, itu tidak bisa menunjukkan virusnya itu masih menular atau tidak bisa menunjukkan kalau kena gejalanya berat atau enggak, itu juga tidak bisa gitu. Jadi kenapa kok hari ke-15 itu drop, oksigen turun? Nah intinya tetap patokan saya sih tetap 2 minggu sih. 2 minggu itu tetap dievaluasi, karena awal minggu kedua itu biasanya awal fase-fase kritis dari COVID. Kalau misalnya hari ke-10 dites CT35, nah ini saya nggak tahu apakah saturasi oksigennya ini dicek terus atau tidak gitu selama masa isolasi.
Jadi masih mungkin misalnya dia nggak cek oksigen, terus kemudian oksigennya drop di hari ke-10 tapi nggak disadari, mungkin happy hipoksia, kemudian hari ke-15 meninggal, ya masih mungkin. Mungkin paru-parunya udah, kalau dicek di foto paru itu mungkin udah banyak bercak-bercaknya gitu. Berarti yang harus diperhatikan adalah 2 minggu pertama, Dok ya. Kalau Iya. teman-teman mengalami gejala. Ya tetap evaluasi itu 10 minimal sampai 14 hari. Kalau misalnya memang dirasa gejalanya ringan atau tanpa gejala, ya memang 10 hari. Tapi kalau misalnya ada mulai batuk, kemudian sesak nafas, mungkin sampai 14 hari tetap butuh dievaluasi. Oke. Dok, pertanyaan lagi, efektivitas vaksin yang mana, Dok, yang bagus? Tadi mungkin sudah dijelaskan masing-masing Ya baik, vaksin kalau punya misalnya sendiri, untuk ya. angka efektivitas sekarang yang paling tinggi memang secara penelitian memang ini ya, Moderna sama Pfizer ya. Kalau secara penelitian sampai saat ini sih Pfizer sama Moderna itu bisa efikasinya sampai 93-94%. Itu berarti sudah dites sesuai dengan data. Ya, dengan data. Tapi di luar negeri ya kan belum masuk Indonesia. Ini Moderna baru di Jakarta ya, baru minggu lalu. Oke. Terus tadi yang mungkin boleh diulangi, Dok, perbedaan vaksin ini ada di mananya? Masing-masing nama vaksin tadi ini? Komposisinya sih, jadi kalau Sinovac itu virus yang dimakan, kalau AstraZeneca itu ada virus lain yang membawa materi genetiknya COVID ini, sedangkan Moderna sama Pfizer ini mRNA. mRNA itu ya kayak materi genetiknya virus langsung dimasukkan. Oke. Jadi efeknya ke setiap badan manusia pun juga akan berbeda. Iya. Baik. Ya, tapi menurut saya jangan nunggu ini ya, nunggu Pfizer atau Moderna masuk. Lebih baik Ya, ada kesempatan lebih baik apapun yang ada langsung ya. diambil. Jadi apapun vaksin itu bagus lah. Dan lebih baik ada vaksin dibandingkan nggak ada sama sekali, intinya Ya, gitu. betul. Oke, masih ada sisa pertanyaan Pak Yanwar? Sudah habis, Pak? Oh, sorry, ini. Dok, sebenarnya untuk kualitas vaksin bagus berbahan dari genetik virus ya. Artinya virus varian apapun pasti bisa Nah, dikenali. bisa Gimana, kan Dok? basicnya sama kan, basic materi genetiknya virus itu kan sebenarnya sama, cuman virus mengalami mutasi, tapi kan basicnya itu sama, jadi tetap bagus sih semua. Terus ini apa, Moderna dan Pfizer bagus ya Dok? Waduh, ini nanti jadinya orang-orang menunggu Moderna dan Pfizer, padahal sebenarnya ya apapun yang ada kesempatan, kalau bisa vaksin sekarang ya langsung aja sih vaksin. Oke, jadi buat para audiens dan teman-teman yang mengikuti seminar hari ini, kalau bisa vaksin, segeralah vaksin. Karena kan ini kita kejar-kejaran sama pandemi yang semakin tinggi kasusnya gitu. Kalau mau nunggu vaksin yang bagus, nah paparannya setiap hari kan kita nggak pernah tahu. Betul. Oke, kelihatannya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya Pak Yan? Ya, sudah habis, Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Dokter Irin. Karena kan kita kan yang penting kan punya pengetahuan yang cukup mengenai COVID ya. Nah, tetapi ya kita kan yaitu antara ekonomi dan ini kan juga sama-sama kita butuhkan. Nah, gimana sih tips buat kita-kita yang masih harus bekerja keluar ya kan, supaya kita ini aman dari COVID ini, apa tipsnya supaya aman dan tidak sampai kena COVID? Oke, jadi yang pertama memang masing-masing, ini kan misalnya di kantor Rewide ya, jadi masing-masing orang itu memang harus harus saling menjaga itu. Dan saling mencurigai sebenarnya, saling menjaga dan saling mencurigai. Jadi menjaga itu menjaga masing-masing itu di luar kantor itu ya memang harus tetap menjaga dengan protokol kesehatan, terus juga tetap harus menjaga imun juga. Kemudian kalau di dalam kantor ya memang tetap harus saling mencurigai sesama kawan gitu ya, sesama teman. Jadi jangan sampai kecolongan misalnya makan bareng itu udah jangan lagi, sekarang udah nggak bisa lagi kayak gitu. Makan bareng buka masker itu udah nggak bisa lagi. Terus kemudian untuk aktivitas misalnya rapat, kalau misalnya bisa Zoom ya lebih baik sih Zoom ya daripada di kantor yang tertutup gitu.
Terus tipsnya lagi ya tetap protokol kesehatan, mungkin sirkulasi di kantor mungkin bisa dibantu dengan air purifier, atau kalau misalnya ventilasinya bisa dibuka tapi jadinya kepanasan ya kalau nggak dibuka. Ya mungkin air purifier itu bisa membantu lah ya, air purifier kalau misalnya memang harus rapat offline ya. Tapi kalau misalnya sebisa mungkin online ya online aja. Masing-masing orang harus menjaga. Kalau misalnya ada keluhan, itu lebih baik segera disampaikan sehingga bisa langsung diperiksakan. Kalau memang harus isolasi, ya isolasi gitu. Jadi daripada masuk, memaksakan diri, tapi menulari teman yang lain gitu. Itu sih. Oke, jadi COVID ini memang teman-teman juga harus hati-hati, tetapi bukan artinya kita sampai ketakutan yang terlalu berlebihan. Yang penting prokesnya diperkuat, ya kan, jangan sampai, makanya kan kita sih waktu sebelum COVID sih sering ngadakan acara makan-makan di kantor, ya kan. Nah ini usahakan teman-teman juga, wah ini teman saya, ini saudara saya, ini keluarga saya, nggak apa-apa kok makan. Nah justru itu sekarang yang bahaya. Jadi makan bersama itu harus dihindari, ya kan. Karena biasanya penularan paling banyak itu pada saat kita buka masker, pada saat kita makan ya dok, ya betul ya. Karena kan buka masker, lama ngobrol. Nah, ini udah berapa menit? Setengah jam ada ya? 1 jam mungkin? Ya, 1 jam, setengah jam ya. Dan ini potensi terpaparnya kan ada di situ, betul ya? Oke. Teman-teman, kira-kira di situ Pak Yanuar ada lagi kira-kira? Mungkin saya tambah sedikit aja buat para audiens yang di sini bahwa ingatlah saat Anda naik pesawat, yang harus Anda selamatkan adalah diri Anda sendiri dulu, baru Anda memikirkan orang lain. Sekarang waktunya kita menjaga diri kita, otomatis orang lain pun juga akan terjaga kesehatannya. Mungkin dari saya itu aja, Pak Andi. Terima kasih, Dr. Irin. Ya, Oke. Semoga sehat semuanya selalu. Ya, terima kasih Dr. Irin, dan juga semoga pengetahuan ini dapat berguna bagi audiens semua. Thank you untuk sudah hadir di acara Zoom ini. Terima kasih banyak semuanya, Pak Yanuar, Dr. Irin, thank you semua, dan buat semua para hadirin, thank you.